mengikuti proses yang Ibu lakukan bersama Ibu Rugaya, ya. Apakah Ibu sudah siap? Siap, Pak. Siap ya. Sama siap ya. Siap, Pak. Baik Ibu, sebelum melakukan proses coaching nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian coaching dan beberapa pertanyaan nantinya yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Pertama ya, ada poin-poin yang saya amati nanti yang dalam proses coaching nanti. Pertama adalah saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching menggunakan alur cerita atau tidak. Itu yang pertama itu. Kemudian kita tahu bahwa alur cerita itu ada beberapa poin ya Bu ya. Di antaranya adalah tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab gitu. Kemudian yang kedua adalah saya akan mengamati apakah Ibu melakukan coaching menggunakan prinsip coaching, Ibu is. Kita tahu bahwa prinsip coaching itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah kita harus bermitra kepada si coachingnya. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menggali potensi coaching dengan proses kreatif ya, dan memaksimalkan kompetensi coaching tersebut. Kemudian yang ketiga is ya, kompetensi inti dalam coaching ya, yang perlu Ibu perhatikan nanti adalah yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga adalah mendengarkan secara aktif ya. Jadi saya harap ya ketiga itu harus Ibu lakukan bersama Ibu Rugaya nantinya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu Is ya. Yang pertama adalah prinsip coaching apa yang Ibu akan lakukan terhadap pelaksanaan coaching nanti kepada Ibu Rugaya. Tentunya saya akan menggunakan alur arahan tirta, terus dengan prinsip coaching kehadiran penuh, mendengarkan dari hati, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Kemudian yang kedua pertanyaan saya, kira-kira dari ketiga poin kompetensi di atas, bagaimana yang spesifik yang ingin Ibu saya observasikan? Yang pertama, mendengarkan dengan antusias dari hati, dan bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang terakhir Bu Is ya, seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu ingin pada sesi coaching tersebut? Saya mampu menyimak penjelasan atau permasalahan dari coaching sampai selesai dan secara maksimal. Ya, baik Ibu Is, mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan dan saya tanyakan. Mudah-mudahan nanti pas ketika coaching bersama Ibu Rugaya ya, bisa memaksimalkan coachingnya. Kemudian yang terakhir adalah sukses selalu buat Ibu Is. Terima kasih Bu Is ya. Terima kasih ya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rugaya, silakan. Kabar nih Bu Is tadi. Alhamdulillah baik. Sini Rugaya dikasih. Di sini Bu Rugaya. Bisa. Ada di Oke. geser sedikit. Dapat nih Rugaya. Nah ini ingin kerupuk lah kalau Is. Sehat gak Rugaya nih? Alhamdulillah sehat. Ya. Rugaya selalu sehat ya. Udah sembuh dah. Mana sakit ya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ada kursi. Jadi apalah ceritanya? Tadi ini gimana? Saya ini punya masalah Bu. Masalah saya itu bukan saya itu guru kelas, tapi guru kelas yang kelas tinggi. Ya. Masalah saya ini guru kelas rendah. Tidak ya Bu. Cina. Guru kelas tinggi pindah ke kelas rendah. Masalahnya ini saya kan menghadapi anak-anak ibu. Kalau kelas tinggi kan saya kan nggak mengajarkan itu. Tapi kalau kelas rendah itu saya mengajarkan itu. Pemahaman saya tentang anak-anak yang umur dari umur 6 tahun sampai 7 tahun ini kurang gitu Bu.
siswa itu menarik dengan pembelajaran saya. Jadi saya merasa ini terbebani di diri saya, apalagi dari siswa saya itu dari 16 siswa itu ada yang sekitar 5 mereka belum bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dia sangat bermain. Jadi saya bagaimana saya itu strategi supaya siswa itu asik dalam pembelajaran saya, tidak sama seperti yang ini kan suka apa yang saya sampaikan dia itu nyambung. Ya kalau saya bertanya dia langsung ke saya Bu, dia bilang. Tapi kalau yang 5 ini biasanya bermain gambar-gambar. Jadi saya tuh merasa bagaimana saya yang siswa ini bisa bermotivasi dalam pembelajaran saya. Berarti gini ya Bu ya, siswa Ibu 4 ini masih belum fokus dalam pembelajaran gitu ya. Jadi dari 4 anak ini, 5 anak ya, 5 anak ini apa yang membuat Ibu itu merasa mereka tuh belum mengikuti sepenuhnya itu apa? Mengapa bisa merasa seperti itu? Hal apa yang membuat Ibu merasa bahwa 5 anak ini tidak fokus dalam pembelajaran Ibu? Yang pertama siswa ini kalau saya jelaskan yang pertama bisa masuk kelas pertama bisa ikut salam baca doa dia masih ingin mengikuti Bu. Sambil saya kasih inspirasi dia masih mengikuti tapi sudah mulai masuk pembelajaran siswa tadi saya sudah membaca sudah ngomong dia Bu. Seperti itu apalagi siswa kelas 1 kan kalau huruf ABC aja susah sama sekali di kelas tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya suruh panggil satu ke depan, ini ceritakan hadiah juga lagu yang lain ya, bukan hadiah aku. Bermain, bukan menggambar, oleh menggambar aja hari ini, ini menggambar, motivasi itu ini menggambar, bermain. Kira-kira kondisi ideal apa yang Ibu harapkan dari anak-anak tersebut? Kondisi ideal saya harapkan siswa itu biarpun dia tidak terlalu fokus pembelajaran saya tapi dia dalam ada sekitar 10 menit atau 20 menit dia fokus dalam pembelajaran saya minimal dia paham apa yang saya sampaikan. Mengikuti lah ya, dimana alur pembelajaran Ibu sebenarnya adalah dapat diikuti gitu ya. Sebelumnya mungkin Ibu udah ada strategi untuk manggil anak tersebut atau untuk meningkatkan pembelajaran anak tersebut, ada belum yang dilakukan? Saya pernah melakukan strategi kemarin. Pertama saya lakukan panggil kedua orang tua, kolaborasi sama orang tua. Saya panggil orang tuanya yang 5 lagi, yang 10 dan yang 5 aja, karena dia masing-masing 5 aja. Saya panggil, kenapa anak ini mengenal huruf tapi menyatukan susah. Kalau seandainya B sama A tidak tahu dia, B, A, dan gimana bacaan ini tidak tahu dia, bingung ya. Jadi saya panggil orang tuanya, yang satu, yang si A ini, Bu, saya ini ngajar Bu, kami mengajar kami Bu, mana kami tahu Bu. Yang B itu rasa dia tidak ada yang punya. Saya ini tinggal kakek sama nenek ini nggak ada diri. Orang tuanya tinggal foto cari uang, yang satu lagi seperti itu. Jadi masalahnya, saya positif dulu supaya bagaimana siswa itu saya kasih target. Bu, gini dia Bu. Saya tidak banyak-banyak anak ibu atau cucu ibu, tidak mau seandainya satu kalimat, tidak usah hafalkan berapa kata aja. Seandainya cuci, ini itu aja. Yang 4 kata aja seperti itu. 2 kata seperti itu bisa, itu aja yang pertama. Yang kedua saya itu strategi saya berbicara sama murid. Manggil itu. Aku tak bisa baca, ada yang satu alasannya kami tak ada ajarkan di rumah, kami sama apa ya? Lewat hari dia. Yang satu kami tak ada ajarkan, kan juga makan kelas sebelum seragam. Dengan itu lagi orang tuanya tak ada, bukan itu ngasih sama ini ya. Jadi gimana tanggapan Ibu tentang anak-anak tersebut setelah dipanggil gitu kan? Ternyata respon mereka seperti itu. Jadi yang tanggapan saya itu seperti ini, saya harus masuk les sama ini. Setelah lepas pembelajaran, setelah lepas pulang siswa itu tidak semua orang murid ini ya Bu ya, kalau selamat pulang tolong jangan anak itu dianggap bermain tapi
memberikan tambahan pembelajaran sekitar setengah jam atau 15 menit paling banyak itu jadi yang penting dia paham apa yang dia belajar. Oke, biasa Bu ya, perjuangan sebagai seorang guru kelas rendah ya Bu ya. Jika Ibu kasih rating dari apa yang Ibu lakukan itu, tingkat keberhasilannya dari 1 sampai angka 10 itu seberapa besar? Kalau sekarang yang setelah saya masukkan les tambahan itu ini lebih meningkat. Dan kemarin hanya dapat 3 atau 4, sekarang udah alhamdulillah di sini sudah. Jadi dari 1 sampai 10 itu tingkat keberhasilannya angkanya berapa? 7,5 gitu ya. Tingkat keberhasilannya. Oke. Kalau sekarang kan baru 7,5 nih. Ibu berharapnya meningkat jadi berapa? Saya berharapnya ini sedikitnya cukupnya juga 8 8 ya. Saya lihat itu kondisi motivasi dia biasa mau bisa enggak gitu pas ada minggu ini dia mau belajar minggu depan pak lagi ini bilang Nah, dari 7,5 ke 8 ini sekitar 0,5 lah meningkatnya gitu ya. Jadi dari untuk mencapai ke angka 8 Ibu, apa rencana Ibu ke depannya untuk mencapai angka 8 itu? tadi kan rencana saya itu yang kemarin yang saya ulangi tadi mengasih les tambahan lagi sedikitnya dia lebih meningkat lagi motivasi siswa itu lebih buat kasih bacaan cerita yang banyak gambarnya dia, oh ini gambar kok bisa gambar gini ya bisa seperti bagaimana rasa di siswa itu bisa melihat apa sih itu dalam gambar ini Les, kasih pembacaan gitu ya Bu ya. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk mencapai target tersebut? sebelum kenaikan kelas Belum kenaikan kelas, berarti sekarang semester 1 ya? Berarti ada sekitar bulan gitu ya. Untuk pelaksanaannya kapan? Mulai Ibu melaksanakan mulai melaksanakannya rencana Ibu ini? rencananya kalau bisa sih awal bulan ini Awal bulan ini ya. Nah, jadi dalam waktu dekat mungkin Ibu ada perlu pihak lain untuk mendukung Ibu? ada lagu mesti itu yang pertama itu kepala sekolah Ya. yang kedua memang satu lingkungan sekolah itu Iya. saya Jawab ya. dan juga waktu saya juga kan itu akan saya datang ke siang kan waktu saya cari juga Bu. Iya Bu. Itu kita perlu banyak kita dukungannya, baik itu dari keluarga, dari kepala sekolah, dari bahkan dari orang tua juga ya. Ya. Ada lagi Bu yang mau Ibu sampaikan? Kalau sekarang sih udah alhamdulillah ya Bu ya pencerahan saya setelah Ibu saya dicerita sama Ibu ini agak gimana ya rasa agak ada ruang sedikit lah Bu apa yang saya itu saya masalah saya selama ini selama saya ngajar di kelas 1 itu agak berbanding nah sekarang itu agak ringan gitu. Alhamdulillah ya Bu ya. Setelah kalau Ibu merasa sudah ada juga udah dapat sedikit pencerahan solusi dari masalah yang Ibu alami. Jadi saya juga senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita tetap selalu bisa berbagi cerita, kita saling sharing ya Bu ya. Jadi terima kasih ya Bu sudah saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu bisa berbagi cerita. Saya juga dapat pengalaman baru bagaimana tentang mengatasi anak-anak kelas rendah seperti itu ya Bu ya. Saya juga terima kasih sama Ibu karena mau mendengarkan cerita saya khususnya saya sendiri ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri ya Bu untuk coaching hari ini. Sampai ketemu lagi di coaching-coaching berikutnya dengan masalah-masalah yang baru berikutnya mungkin ya Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Enggak. akan udah jalan dia. Enggak. Ya. Baik Bu Is, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Gimana perasaan Bu Is setelah mengikuti Ibu Urgaya? Senang Pak,
karena pada saat saya melakukan coaching saya sudah merasa sesuai dengan alur tahapan Tirta, sehingga Guru Gaya sepertinya sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Berarti sudah dapat solusi ya dari Ibu Is, Sudah, ya? Pak. Alhamdulillah. Baik, harapan saya mudah-mudahan ya apa yang Ibu coaching tadi ya dapat direalisasikan oleh Ibu Gaya. Mudah-mudahan anak didiknya pun bisa menerima sesuai dengan potensi yang Ibu Gaya berikan nantinya. Kemudian yang kedua Bu Is ya, jika merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan Ibu Is harapkan ya, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Baik Pak, setelah melakukan proses coaching tadi saya sudah melakukannya sesuai dengan tahapan alur Tirta, Ya. dan pada saat coaching saya juga sudah mampu menyimak dengan antusias hadir sepenuhnya, dan saya sudah bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Terima kasih Bu Is ya sudah memberikan yang terbaik buat Ibu Gaya. Izin Ibu Is ya, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya, bersama Bu Is bersama Ibu Gaya. Ada beberapa poin penting yang saya catat tadi. Pertama, Ibu sudah menggunakan prinsip coaching ya, mulai dari tujuan ya, kemudian yang kedua adalah identifikasi masalah yang Ibu berikan kepada Ibu Gaya, kemudian rencana aksinya, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Kemudian ya selanjutnya Ibu sudah menerapkan juga ya kompetensi inti dari coaching tersebut ya. Di antaranya adalah Ibu sudah memberikan kehadiran penuh ya atau present kepada Ibu Gaya. Kemudian yang kedua, Ibu sudah mengajukan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Gaya, dan alhamdulillah yang dijawab oleh Ibu Gaya secara maksimal. Kemudian yang terakhir ya, Ibu juga mendengarkan secara aktif ya apa permasalahan yang Ibu Gaya ungkapkan tadi, dan alhamdulillah saya perhatikan ya menemukan hasil yang terbaik buat Ibu Gaya, dan saya doakan mudah-mudahan solusi yang Ibu berikan, solusi yang Ibu Gaya berikan tadi ya bermanfaat bagi buat Ibu Gaya. Oke, terima kasih Bu Is ya sudah memberikan coaching kepada Ibu Gaya. Sekali lagi ya, saya harap ya dari coaching tersebut yang memberikan nilai yang bermanfaat kepada Ibu Gaya. Baik Bu Is, dalam kompak selalu, mudah-mudahan kita sukses lagi. Baik itu aja Bu Is ya. Pak, terima kasih Pak. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.